Assalamualaikum. Kita belajar bersama lagi ya. Kali ini materinya mengenai pemuaian. Materi ini berkaitan dengan materi di video sebelumnya, yaitu mengenai suhu. Jadi, kalau kalian belum nonton video mengenai suhu, ditonton dulu ya. Nah, kalian pasti sering melihat kan kabel listrik ini? Di pinggir jalan raya atau bahkan di sekitar rumah kalian. Kalau kalian perhatikan, kabel listrik itu dipasangnya cenderung mengendur. Mengapa demikian ya? Lalu, apa kaitannya dengan pemuaian? Kalau kalian ingin tahu jawabannya, simak videonya sampai selesai ya. Kalau kita bicara mengenai pemuaian ini sangat berkaitan erat dengan suhu. Karena pemuaian bisa terjadi karena adanya perubahan suhu, yang mengakibatkan adanya pertambahan ukuran panjang, luas, atau bahkan volume dari suatu benda. Jika benda dipanaskan, maka partikelnya saling berjauhan, sehingga benda tersebut memuai. Begitupun jika bendanya didinginkan, maka partikelnya saling mendekat sehingga bendanya menyusut. Nah, pemasangan kabel listrik ini merupakan salah satu contoh penerapan konsep pemuaian. Jika kabel listrik dipasang siang hari, maka kabel listriknya dibuat sedikit kendur untuk mengantisipasi pengerutan saat malam hari. Karena suhu ketika malam hari lebih rendah daripada siang hari. Sebaliknya, jika dipasang saat malam hari, kabel listrik dipasang agak tegang untuk mengantisipasi pemuaian pada saat siang hari. Penerapan konsep pemuaian juga terjadi pada proses pemasangan rel. Kalau kita lihat, pemasangan rel dilakukan dengan menyisakan celah kecil sebagai ruang untuk pemuaian dan pengerutan. Karena jika rel dipasang dengan rapat, maka rel itu akan melengkung saat pemuaian di siang hari. Kalau hal itu terjadi, akan mengakibatkan kereta anjlok karena keluar dari jalur rel. Selain penerapan konsep pemuaian pada zat padat, ada juga penerapan konsep pemuaian pada zat gas. Salah satu contohnya ada pada balon udara ini. Ketika apinya belum dinyalakan dan balon udara masih kempes, maka udara tersebut partikelnya masih rapat. Namun, ketika api sudah dinyalakan, partikel-partikel udara akan merenggang, sehingga balon udaranya pun mengembang dan balon udara bisa terbang. Secara umum, pemuaian benda dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada pemuaian panjang, yang kedua ada pemuaian luas, dan yang ketiga ada pemuaian volume. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai pemuaian panjang. Oke, anggaplah ini sebuah besi yang sedang dipanaskan. Semakin lama, semakin suhunya meningkat, terjadilah proses pemuaian. Maka besi tersebut akan semakin panjang. Nah, kalau kita lihat di sini ada perbedaan panjang besinya nih. Panjang awal besinya bisa kita lambangkan dengan L0, kemudian panjang besi akhirnya bisa kita lambangkan dengan L, dan perubahan panjang pada besinya bisa kita lambangkan dengan delta L. Maka, panjang akhir dari besi merupakan penjumlahan antara panjang awal dengan perubahan panjang besinya. Atau L sama dengan L0 ditambah delta L. Jadi delta itu artinya adalah perubahan. Nah, pada pemuaian panjang ada beberapa rumus atau persamaan yang dipergunakan. Yang pertama, untuk soal mengenai perubahan panjang bisa pergunakan rumus delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Nah, kemudian jika pertanyaannya mengenai panjang akhir, maka bisa pergunakan rumus L sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa dikali delta T. L0 tadi sudah dikatakan bahwa itu merupakan panjang awal, satuannya meter. Kemudian L adalah panjang akhir, satuannya juga sama, meter. Kemudian delta L perubahan panjang, satuannya juga masih meter. Nah, untuk alfa ini adalah koefisien muai panjang atau artinya kemampuan muainya. Satuannya adalah per derajat Celcius.
Dan untuk delta T ini artinya adalah perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Selanjutnya mengenai pemuaian luas, rumus atau persamaan yang terlibat adalah yang pertama, jika perubahan luas yang ditanyakan, maka pergunakan rumus delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T. Dan jika pertanyaan luas akhir yang ditanyakan, maka pergunakan rumus A sama dengan A0 dikali 1 ditambah beta dikali delta T. Sebetulnya konsepnya masih sama saja, hanya yang membedakan kalau tadi adalah panjang, nah sekarang luas. Kalau tadi panjang simbolnya L, kalau luas simbolnya A, karena dari kata area. Nah, A0 ini adalah luas awal, satuannya meter persegi. A adalah luas akhir, satuannya meter persegi. Delta A adalah perubahan luas, satuannya juga meter persegi. Beta ini adalah koefisien muai luas, satuannya per derajat Celcius. Dan delta T perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Nah, yang membedakan antara alfa dan beta, beta ini pada pemuaian luas nilainya adalah 2 kali alfa. Yang terakhir, persamaan atau rumus mengenai pemuaian volume yang dilambangkan dengan huruf V. Nah, untuk pertanyaan mengenai perubahan volume, maka rumus yang dipergunakan adalah delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. Dan untuk pertanyaan mengenai volume akhir, pergunakan rumus V sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma dikali dengan delta T. Nah, untuk V0 adalah volume awal, satuannya meter kubik. Untuk V adalah volume akhir, satuannya meter kubik. Delta V adalah perubahan volume, satuannya meter kubik. Untuk gamma, itu merupakan koefisien muai volume, satuannya per derajat Celcius. Dan delta T merupakan perubahan suhu, yaitu satuannya adalah derajat Celcius. Dan kalau tadi pada beta nilainya adalah 2 kali alfa, kalau pada gamma nilainya adalah 3 kali alfa. Supaya lebih mudah memahami persamaan-persamaan tersebut, kita langsung saja ya ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, sebuah besi memiliki panjang 2 meter. Berapakah pertambahan panjang besi itu jika terjadi perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius? Di sini ada keterangan alfanya adalah 0,000012 per derajat Celcius. Nah, supaya lebih mudah mengerjakannya, kita cantumkan dulu rumus-rumus yang tadi. Oke, sekarang kita lihat apa saja yang diketahuinya. Yang pertama, di sini ada keterangan besi memiliki panjang 2 meter. Untuk panjang, itu kan tadi lambangnya L, berarti ini adalah panjang awal. Maka yang diketahui pertama adalah L0 adalah 2 meter. Nah, kemudian di sini ada terjadi perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius. Perubahan suhu berarti simbolnya atau lambangnya adalah delta T. Delta T-nya 50 derajat Celcius. Dan di sini ada lagi yang diketahuinya adalah alfanya 0,000012 per derajat Celcius. Sedangkan yang ditanyakannya adalah berapa pertambahan panjang besi itu? Berarti yang ditanyakannya adalah perubahan panjang atau delta L. Nah, kita pergunakan rumus delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Kenapa pakai rumus yang ini? Karena kalau kita lihat di sini yang diketahuinya lengkap ya. Kalau kita menggunakan rumus yang delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus. L0-nya berarti 2. Kemudian dikali 0,000012 sebagai alfa dan dikali 50 dari delta T-nya. Nah, didapatlah hasilnya 0,000024 dikali 50. Hasilnya adalah 0,0012 meter. Berarti pertambahan panjangnya
hanya bertambah senilai 0,0012 meter. Contoh soal yang kedua, pada suhu 20 derajat Celcius, panjang sebuah baja adalah 10 meter. Berapakah panjang baja tersebut pada suhu 100 derajat Celcius jika koefisien muai panjangnya 0,00011 per derajat Celcius? Langsung saja kita lihat, diketahui yang pertama adalah panjang sebuah baja 10 meter. Berarti ini adalah panjang awalnya atau L0-nya. Kemudian pada suhu 20 derajat Celcius tuh panjangnya 10 meter. Berarti suhu 20 derajat Celcius adalah T awalnya. Kemudian berapa panjang baja tersebut? Nah, berarti ini L akhir yang ditanyakan, tetapi T akhirnya ada keterangan di sini 100 derajat Celcius. Nah, ada alfa juga yang diketahuinya. Karena di sini koefisien muai panjang ya, berarti itu adalah alfa. Nilainya adalah 0,00011 per derajat Celcius. Tadi sudah dikatakan yang ditanyakannya adalah L karena panjang akhir. Sebelum kita masukkan ke rumus, kita harus cari dulu nih delta T-nya atau perubahan suhunya. Karena di keterangan yang diketahui belum ada. Maka delta T sama dengan T akhir dikurangi T awal. Yaitu 100 dikurangi 20, didapatlah hasilnya 80 derajat Celcius. Sekarang kita langsung masukkan saja ke rumus. L sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa dikali delta T. L0-nya adalah 10, dikali 1 ditambah alfanya 0,00011 dikali delta T-nya 80. Nah, didapatlah hasilnya 10 dikali 1 ditambah 0,00088. Ini didapatkan dari perkalian ini ya, 0,00011 dikali 80. Nah, kemudian didapat lagi hasilnya 10 dikali 1,00088, maka hasil akhirnya adalah 10,0088 meter. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga. Pada suhu 40 derajat Celcius, sebuah plat besi luasnya 10 meter persegi. Apabila suhunya dinaikkan menjadi 100 derajat Celcius dan koefisien muai panjang besi sebesar 0,00012 per derajat Celcius, maka tentukanlah luas plat besi serta perubahan luas besi tersebut. Yang pertama, tentunya kita harus cari dulu yang diketahuinya. Di sini ada plat besi luasnya 10 meter persegi, berarti itu adalah A0. Kemudian ada pada suhu 40 derajat Celcius tadi plat besinya, berarti itu adalah T awal. Kemudian suhunya dinaikkan menjadi 100 derajat Celcius, berarti itu adalah T akhir. Dan ada keterangan koefisien muai panjang, berarti ini alfa. Alfanya adalah 0,00012 per derajat Celcius. Yang ditanyakannya ada tentukan luas plat besi setelahnya, luas yang akhir berarti itu adalah A dan perubahan luas berarti delta A. Nah, sebelum kita masuk ke rumus untuk mengerjakan soalnya, kita harus cari dulu delta T. Karena di sini adanya T awal dan T akhir. Berarti delta T adalah T akhir dikurangi T awal. Di sini saya tulisnya T2 dikurangi T1 ya. T2-nya adalah T akhir, T1-nya adalah T awal. Berarti 100 dikurangi 40, hasilnya adalah 60 derajat Celcius delta T-nya. Kemudian, karena ini pemuaian luas, maka yang terlibat harusnya beta, bukan alfa. Sedangkan yang diketahui di soal adanya alfa. Berarti, ingat lagi, tadi kalau beta itu adalah 2 alfa. Berarti, kita cari betanya. Beta sama dengan 2 alfa, berarti 2 dikali 0,00012 didapatlah hasilnya 0,00024 per derajat Celcius. Setelah yang diketahuinya lengkap, maka langsung saja kita kerjakan. Yang pertama kita mencari A atau luas akhirnya. Maka pergunakan rumus A sama dengan A0 dikali 1 ditambah beta dikali delta T. A0-nya 10 dikali 1 ditambah betanya 0,00024 dikalikan delta T-nya 60. Didapatlah hasilnya
10 dikali 1 ditambah 0,00144. Ini didapat dari perkalian antara 0,000024 dikali 60 ya. Kemudian hasilnya adalah 10 dikali 1,00144. Dan hasil luas akhir besinya yaitu 10,0144 meter persegi. Nah, selanjutnya kita kerjakan untuk soal berapa perubahan luas besinya. Yaitu karena di sini kita sudah tahu ada luas awal dan luas akhir, maka perubahannya bisa menggunakan rumus delta A sama dengan luas akhir dikurangi luas awal, yaitu 10,0144 dikurangi 10. Maka perubahan dari luas besinya yaitu 0,0144 meter persegi. Kalau mau menggunakan rumus delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T, itu pun hasilnya akan sama. Sama-sama 0,0144 meter persegi. Tiga soal sebelumnya mengenai contoh soal pemuaian panjang dan luas. Untuk contoh soal nomor 4, ini mengenai pemuaian volume. Balok besi yang bersuhu 0 derajat Celcius memiliki volume 400 cm3. Apabila balok besi itu dipanaskan sehingga suhunya 250 derajat Celcius, koefisien muai panjang besinya nilainya 0,000012 per derajat Celcius. Nah, maka volume balok tersebut menjadi... Langkah yang pertama, seperti biasa, kita cari dulu yang diketahuinya. Di sini ada keterangan volume balok besi 400 cm3. Berarti itu adalah volume awalnya atau V0-nya. Nah, kemudian di sini ada balok besi suhu awalnya adalah 0 derajat Celcius atau T awalnya. Dan dipanaskan sehingga suhunya 250 derajat Celcius. Berarti itu adalah T akhir. Dan di sini ada keterangan koefisien panjang besi, berarti itu adalah alfa, yaitu 0,00012 per derajat Celcius. Dan yang ditanyakan berapa volume balok akhirnya, berarti yang ditanyakan adalah V. Lagi-lagi sebelum langsung masuk ke rumus, kita harus cari dulu yaitu perubahan suhu dan juga gamma. Karena kalau pada pemuaian volume yang terlibat adalah nilai gamma. Oke, sekarang kita cari dulu perubahan suhunya. Berarti delta T sama dengan T akhir dikurangi T awal. Berarti 250 dikurangi 0. Perubahan suhunya adalah 250 derajat Celcius. Dan untuk nilai gamma, kita perlu ingat kalau 1 gamma adalah 3 alfa. Berarti 3 dikali nilai alfa yaitu 0,000012, maka hasilnya adalah 0,000036 per derajat Celcius. Langsung saja kita masukkan ke rumus. V sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma dikali delta T. V0-nya 400 dikali 1 ditambah gammanya 0,000036 dikali delta T-nya 250. Maka didapatlah hasilnya 400 dikali 1 ditambah 0,009. Ini adalah hasil kali dari yang ini. Nah, kemudian didapat lagi hasilnya 400 dikali 1,009. Hasil volume akhirnya adalah 403,6 cm3. Pembahasannya sudah selesai. Kalau dirasa videonya bermanfaat, silahkan di-share. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.